Shalom, selamat pagi. Saya bersyukur karena boleh menyapa ibu, bapak, saudara-saudara, sahabat di dalam kasih Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara-saudaraku, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengar dan menerima sapaan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 3 pasal 3 ayat 9. Demikian dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian. Saudara-saudaraku, ada ungkapan yang mengatakan, apa yang Anda minta, itulah Anda. Siapa kita nampak dari apa yang kita minta. Bila Tuhan memberi kesempatan kepada saudara-saudara seperti yang diberikannya kesempatan kepada Salomo dalam ayat 5 sebelum ayat kita ini, dikatakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kira-kira apakah yang akan saudara minta? Ternyata Salomo tidak meminta umur yang panjang, kekayaan atau kekuasaan, tetapi dia meminta hati yang paham menimbang perkara untuk dapat membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Yang Salomo minta kepada Tuhan adalah hikmat, kebijaksanaan, bisuk. Orang yang berhikmat itu yang dapat membedakan mana yang baik yang dikehendaki Allah untuk dia lakukan dan mana yang jahat yang tidak disukai Allah yang harus dihindari. Orang yang berhikmat tahu mana yang bisa dia terima dan mana yang harus dia tolak. Dia tahu mana sikap yang benar dan mana yang salah. Hidup orang-orang yang berhikmat selalu menghormati dan setia kepada Allah. Bagi Salomo yang terpenting adalah hikmat, karena hikmat itulah yang terutama dan terpenting baginya, yang melebihi segala yang utama. Karena bila sudah memiliki hikmat, maka yang lain akan datang dengan sendirinya. Dan hasilnya, Salomo pun menjadi orang yang paling berhikmat sedunia. Kemudian Tuhan tidak
hanya memberikan hikmat itu kepadanya, tetapi Tuhan juga memberi dia hal-hal lain seperti harta, kemuliaan, kekuasaan yang luar biasa, juga panjang umur. Saudara-saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus pernah mengatakan kepada pengikut-pengikutnya yang dapat kita baca dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 mengatakan, siapakah orang yang disebut bijaksana, yang berhikmat? Yaitu mereka yang rajin mendengar firman Tuhan dan rajin melakukannya. Tetapi yang rajin mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya disebut sebagai orang bodoh. Itu berarti orang yang berhikmat adalah orang yang dalam segala hidupnya selalu bersandar kepada firman Tuhan dan selalu ingin melakukan firman Tuhan. Apapun yang dia lakukan, apapun keputusan yang dia ambil, rencana yang dia rencanakan, bisnis yang dia jalankan, tugas atau jabatan yang dia emban, apapun sasaran yang ingin dia tuju, seluruhnya selalu berdasarkan firman Tuhan, selalu melakukan kehendak Tuhan dalam rangka takut dan menghormati Tuhan. Itu berarti kita akan memperoleh hikmat bila kita mau bersandar mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang berhikmat bila kita terus berusaha semakin rajin melakukan firman Tuhan, semakin meneladani hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, jadikanlah itu sebagai prioritas hidupmu. Selamat berhikmat. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.